Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini. Mari Tuhan Kau terangkan apa yang menjadi pesan-Mu. Biar firman-Mu ini Tuhan menjadi pelita dalam hidup kami. Dan meluruskan setiap jalan-jalan kami. Kami tahu Tuhan Kau Tuhan yang sangat baik dan sangat baik dalam hidup kami. Dan tidak ada satupun perbuatan-Mu yang salah dalam hidup kami. Kami mengucap syukur punya Tuhan dan Allah seperti-Mu Yesus Kristus Tuhan. Mari Tuhan Yesus saat ini Kau beri hikmat, pewahyuan, hikmat, marifat, kebijaksanaan buat setiap kami. Biar kami menjadi tanah-tanah yang gembur, yang siap untuk ditanami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama berkata, amin. Sama-sama berkata, amin. Semangat saudara. Udah nyanyi 1 jam masih ngantuk? Saya rasa enggak. Kalau yang tertidur, Tuhan Yesus mengampuni. Besok-besok minum kopi pagi-pagi supaya enggak tertidur lagi. Amin saudara. Tuhan Yesus memberkati. Hari ini saya akan meneruskan sharing saya yang kemarin tentang apa saudara? Riset. Masih ingat saudara? Riset. Di setiap gadget kita, di setiap perangkat elektronik kita, di setiap bahkan di mobil kita, bahkan di motor yang modern zaman sekarang, itu ada tombol riset saudara. Dan riset artinya adalah mengulang seperti baru, mengulang seperti dari pabrik, mengulang from use to original. Jadi dari penggunaan sehari-hari kepada penciptaan yang seperti dari pabrik. Itu yang namanya riset, mengembalikan. Dan ada dua saudara, ada hard reset dan ada soft reset. Hari-hari ini ketika kita ada di PW, ketika kita ada di kebaktian, itu mau ndak mau, sadar ndak sadar, kita sedang meriset hidup kita. Amin. Apakah itu soft reset, apakah itu hard reset. Dan kalau setiap hari kita PW, setiap hari kita ada di tempat ini, setiap Selasa kita ada kebaktian, itu sama aja hidup kita meriset ulang. Segala sesuatu yang kotor, segala sesuatu yang tidak baik, mulai ditanggalkan dan mulai diluruskan. Segala sesuatu yang sudah bengkok, segala sesuatu yang sudah tidak ada passion lagi, dibangkitkan lagi dengan yang namanya passion. Makanya seringkali kita hadir di sebuah KKR. KKR singkatannya apa saudara? Kebaktian, kebangunan rohani. Yang dibangun apanya? Rohaninya. Betul saudara? Dan hari ini pun sama. Yang diriset adalah rohaninya. Kalau umur diriset bisa enggak? Ya kagak bisa saudara. Umur manusia ini semakin hari akan semakin menua. Tapi kerohanian kita bisa diriset. Amin. Dari sesuatu yang kotor, dari sesuatu yang enggak bisa, kita riset dengan firman Tuhan. Dan setelah diriset, kita harus tahu sumbernya itu adalah Bapa sendiri. Amin. Sumbernya itu adalah Yesus sendiri. Amin. Apa yang saudara dan saya download dalam hidup saudara dan saya? Apakah kecemaran dunia? Apakah yang dunia tawarkan? Apakah yaitu Yesus? Kita harus terkonektif. Kita harus tercolok, kita harus nyambung sama sumbernya, yaitu siapa? Bapa di surga, Allah sendiri. Ketika kita nyambung, hidup kita tidak akan pernah sama lagi. Seringkali anak-anak Tuhan nyambungnya kemana? Ke gadget, nyambungnya kemana? Ke TV, nyambungnya kemana? Ke sinetron. Nyambungnya kemana? Ke drakor, ke dracin. Tubuhnya ada di gereja. Tapi yang diingat-ingat, waduh tadi ceritanya bagus ya. Ada berita apa ini? Hati-hati saudara. Hari-hari ini saya juga mengajak setiap kita. Ayo berdoa buat Indonesia. Amin saudara. Berdoa buat Indonesia. Semua agama saudara
semua peramal, semua orang yang bisa ngeliat katanya masa depan. Bahkan presiden kita berkata, Joko Widodo, awan gelap di 2023. Nggak ngomong kegelapan loh, tapi awan gelap. Ayo saudara, hari-hari ini mari berdoa biar Indonesia diluputkan, biar Indonesia diminimalisasi. Kita semua bisa tetap ada dalam hadirat Tuhan. Kita Indonesia tetap ada di hadapan Tuhan. Biar yang terbaik terjadi atas bangsaku. Amin. Dan kita sebagai orang-orang yang mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yaitu Kristus, kita harus terkonekted dengan sumbernya. Amin saudara. Sumbernya yaitu Yesus sendiri, yaitu Bapa sendiri. Roma 3 ayat 23. Roma 3 ayat 23 berkata seperti ini. Karena semua orang yang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Saudara ingat tentang cerita di Lukas 15, 11 ayat 25. Minggu lalu saya juga mengatakan ini. Tentang anak bungsu, tentang anak yang terhilang. Kenapa anak bungsu ini disebut anak hilang saudara. Di Lukas 15 ayat 11 betul. Ada seorang yang punya 2 anak laki-laki, anak bungsu dan anak sulung. Anak sulungnya ada di rumah. Anak bungsunya dia minta warisan dan dia dengan kata lain disebut anak hilang. Kenapa disebut anak hilang? Karena terputus dari sumbernya, yaitu bapaknya. Dia pergi ke negeri yang jauh. Sebuah literatur Alkitab berkata, negerinya itu enggak jauh saudara ternyata. Cuma dari sini, mungkin dari Cirebon sini, sampai ke Dawung. Dipisahkan dengan kali. Dari kota, pindah ke Kabupaten Cirebon. Seperti kita di Gracia, seperti di rumahnya Om Cece dan Tante Guatlan. Jauh enggak sih? Jauh enggak Om Cece, Tante Guatlan dari rumah ke sini? Enggak jauh ya? Enggak terlalu jauh ya? Enggak jauh ya? Hanya terpisahkan dengan yang namanya gapura, kota dan kabupaten. Dan anak hilang ini menurut literatur, dia itu pergi enggak jauh-jauh dari bapaknya sebenarnya. Dia hanya pergi dari kota ke Kabupaten Cirebon. Terpisah dengan kali. Tapi hari itu firman Tuhan berkata, ketika engkau tidak terkonekted dengan Bapa di sorga, engkau disebut anak hilang. Dan hari itu terjadi kelaparan di negeri itu. Bapaknya terjadi kelaparan juga enggak? Di rumah bapaknya tidak terjadi kelaparan. Tapi di sekitar rumah bapaknya, bahkan di kabupaten mungkin terjadi kelaparan. Tapi di rumah bapak, di rumah anugerah tidak terjadi kelaparan. Hari ini mungkin seperti anak sulung, kita ada di tempat ini, tapi hati kita sudah hilang tidak tahu kemana. Mari sama-sama bertobat dan kembali ke rumah Bapa. Amin saudara. Anak ini disebut anak hilang karena dia tidak terkonekted dan menjauh dari sumbernya. Sumbernya itu siapa? Bapa Yesus Kristus Tuhan kita. Amin saudara. Dan saudara ingat, ketika Adam diciptakan, dia mungkin manusia yang pertama yang benar-benar keilahian Tuhan ada pada diri Adam. Saudara ingat cerita tentang Kejadian? Ketika iblis datang bukan kepada Adam loh. Iblis datang kepada Hawa. Kenapa iblis datang kepada Hawa? Adam itu setiap hari ketemu Tuhan.
Dan wajahnya Adam itu memancarkan kemuliaan Tuhan. Karena keilahiannya tidak tersentuh dengan yang namanya dosa. Saudara tahu, ular tidak berani mendekat kepada Adam. Tapi dia berani mendekat kepada Hawa. Dan ular ngomong, Tuhan ngomong kan, buahnya boleh dimakan semuanya. Terus Hawa berkata, enggak boleh dimakan yang ini. Yang pohon pengetahuan tidak boleh dimakan. Hawa tidak dengar dari Tuhan sendiri. Tapi Adam dengar dari Tuhan sendiri. Dan istilahnya, ayo kita harus dengar dari Tuhan sendiri. Dan biar wajah kita penuh dengan kemuliaan Tuhan. Setiap hari kita menghadap Tuhan. Dan biar wajah kita seperti Musa. Ketika dia naik ke gunung Tuhan. Dia turun. Wajahnya penuh kemuliaan. Setan mau datang. Setan mau ndulit aja ndak berani. Itu Adam. Itu manusia ilahi. Tapi karena dosa. Kemuliaan itu turun. Ngerti saudara? Tapi hari ini terpujilah nama Tuhan. Yesus sudah mati. Imam besar agung sudah masuk ke dalam bait kudusnya. Merobek setiap cadar itu. Dan kita boleh bertemu muka dengan muka di dalam kebenaran dan kekudusan. Amin saudara. Mari kita cari wajah Tuhan. Mari kita bawa Indonesia di hadapan Tuhan. Dan biar kemuliaan Tuhan terbit atas Indonesia. Amin saudara. Dan saya percaya ketika anak bungsu ini terputus dengan bapaknya. Mungkin hanya terpisah dengan kali saudara. Dan menurut literatur Alkitab yang saya baca. Itu hanya sepelemparan batu saudara. Jadi kalau bapaknya ada di rumah ini. Hanya sepelemparan batu. Mungkin dia ada di Kesambi. Mungkin dia ada di namanya Gragemo. Dia memfoya-foyakan. Menghancurkan hidupnya dengan demikian rupa. Sehingga kemuliaan Bapa. Sehingga status dia sebagai anak itu hilang. Betul saudara? Di Lukas 15 berkata. Dia berkata, aku akan kembali kepada Bapakku sebagai orang upahan. Padahal statusnya masih anak gak secara jasmani? Masih anak. Tapi rohaninya hancur. Karakternya hancur. Itu sebab dosa itu seperti itu. Dosa itu menghancurkan karakter. Dosa itu menghancurkan status. Dosa itu menghancurkan yang namanya apa itu? Nilai, harga dalam hidup kita. Saya pernah mengalami saudara. Berapa tahun yang lalu itu. Tahun 2000, tahun 97. 97 saya kuliah di Bandung. Ini saya cerita kesaksian saya lah. Tahun 97 itu saya tuh kuliah di Bandung. 97, 98, 99. Sampai tahun 2000. 2000 pertengahan. Saya harus drop out dari yang namanya sekolah saya. Karena apa? Ya karena perbuatan saya. Saya menghancurkan diri saya. Saya jualan benda-benda yang gak baik. Saya menghancurkan masa depan orang. Saya menghancurkan yang namanya hidup saya, titel saya. Saya menghancurkan dengan demikian rupa. Dan akhirnya saya harus pulang ke kota ini. Betul saudara? Saya seperti anak bungsu, malas ketemu orang. Karena kalau ketemu orang ditanyain, sudah lulus, sekarang ngapain? Itu malas banget saudara. Dan harga diri saya, karakter saya hancur. Semuanya habis. Wah. Padahal di Bandung, waktu itu saya sebagai seorang penjual produk yang cukup sukses. Tapi produknya nggak benar. Tapi hari itu
mau enggak mau Tuhan tangkap saya dan harus balik ke kota ini. Dan jujur berkata di dalam hati, nggak mau balik. Nggak mau balik lah, ngapain balik? Malu, menanggung malu seperti anak bungsu. Jujur, saya waktu itu ngomong, saya mau jadi supir aja nggak apa-apa. Udah bisa nyupir. Saya mau jadi supir aja nggak apa-apa kok. Supir agen travel atau apalah. Atau supir tembak lah. Saya bisa nyupir, saya bisa naik motor. Sampai sejauh itu pikiran saya. Dan akhir jalan demi jalan demi jalan. Saya pengen jadi pendeta aja lah. Sampai kayak gitu saudara. Jadi pendeta aja lah. Kayak jadi pendeta kayak udahlah. Ikut Tuhan jadi pendeta. Pelariannya jadi pendeta. Mau sekolah Alkitab. Nah itu dia. Singkat cerita saudara. Saya diterima di kantor notaris II saya. Nah itu pembelajaran, pemulihan, Yom Kippur terjadi, di-reset ulang, di-setting ulang, dibawa ke titik nol, diajar, dibentuk, mulai dipotong, keegoannya, keegoisannya, kesombongannya, kemarahannya, mulai diajar. Hampir 15 tahun lebih saya ada di kantor notaris saya, Ibu Nani ini. Dan itu diajar. Bagaimana cara menghadapi orang, bagaimana cara ketemu orang. Saya memperhatikan setiap orang-orang yang datang. Oh orang ini seperti ini, oh orang ini seperti ini. Oh cara kerjanya dia seperti ini. Saya bergaul dengan yang namanya karyawan. Oh jadi karyawan tuh seperti ini. Jadi bawahan tuh seperti ini. Oh saya ngelihat tante saya. Oh sebagai seorang bos itu seperti ini. Sikapnya seperti ini. Dan itu adalah proses pengajaran saya. Amin saudara. Hari ini mungkin engkau ada di padang gurun. Hari ini engkau mungkin ada di yang namanya proses pengajaran hidupmu. Nikmati saudara, nikmati. Karena semuanya itu Tuhan sudah tentukan buat saudara dan saya. Yang terpenting adalah jangan terputus dari Bapa. Ketika kita terputus dari Bapa, itu semuanya hilang. Karakter kita, status kita itu hilang. Dan yang paling saya suka ketika bapaknya itu, anak itu balik kepada rumah bapaknya, anaknya belum ngomong, "Bapak aku jadi upahan saja." Belum ngomong loh saudara. Tapi bapaknya apa? Lekaslah bapak itu memeluk. Itu loh Tuhan. Dia akan memeluk hidupmu dan hidupku ketika engkau kembali. Dan engkau akan diberikan status kembali. Jubah, cincin, alas kaki. Supaya kakimu tidak terantuk kepada batu. Itu loh Tuhan. Amin saudara. Hari ini kalau ada di dalam gurun, ada di dalam kehidupan yang tidak enak, mari balik kepada Tuhan. Tuhan, apa yang menjadi maksudmu? Apa yang menjadi keinginanmu? Dan nikmati prosesnya. Cintai prosesnya. Maka engkau akan menerima nanti hasilnya. Amin saudara. Hidup yang berubah. Hidup yang penuh dengan kemuliaan. Amin. Kita mau baca lagi saudara. 2 Korintus 3 ayat 18. 2 Korintus 3 ayat 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung seperti Adam. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya
dengan kemuliaan yang semakin besar. Saya ulangin, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung, karena selubung itu sudah disobek, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Tetap terkonektif, tetap nempel, tetap memandang muka Tuhan, biar kemuliaan Tuhan tercermin dalam hidup kita. Kita ketemu sama siapa aja, kok aku lihat ada sesuatu yang berbeda ya dalam dirimu. Kok aku lihat ada sesuatu, ada Yesus dalam hidupmu. Aku belum kenal Yesus, tapi aku lihat. Hari ini ketika saya belajar jadi karyawan di kantor notaris. Hari ini setelah pandemi saya punya 75 karyawan. Dan saya tahu bagaimana menjadi seorang karyawan. Dan bagaimana cara ngomong sebagai karyawan. Bagaimana cara pikir karyawan. Saya tahu. Itu loh Tuhan. Dia sudah mempersiapkan sebelum kita tahu apa yang ada di depan. Tapi dia sudah mempersiapkan yang di belakang. Karyawan saya bisa bohongin saya enggak? Dengan anugerah Tuhan. Saya tahu cara pikirmu. Saya tahu cara bertindakmu. Sebelum karyawan saya jawab pun, saya sudah tahu jawaban dia. Itu loh Tuhan. Dia selalu ngasih bocoran buat hidup kita. Amin. Ayat berikutnya saudara. Cukup panjang. 1 Timotius 6 ayat 7 sampai 12. Ayat terakhir saudara. 1 Timotius 6 ayat 7 sampai 12. Timotius menulis seperti ini saudara. 1 Timotius 6 ayat 7 sampai 12. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia ini. Betul saudara? Dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa. Dan yang mencelakakan dan yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uang lah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Apa yang saya katakan kesaksian dari hidup saya. Mari saudara, jangan cinta uang. Salah satu kelemahan saya adalah cinta uang. Dulu, jujur saudara, kalau enggak bawa uang 1 juta, misalnya keluar kota, hidupnya tenang enggak? Ayo, jujur. Minimal ada 1 juta di kantong. Kalau udah ada 1 juta di kantong, di dompet, wis tenanglah. Jujur, hati-hati loh saudara. Hati-hati loh. Jangan-jangan hati kita ini lebih mengandalkan uang daripada Tuhan. Ayo. Ada orang ngomong, hari-hari ini taruh uang cash di rumah. Nanti kalau ada kerusuhan, nggak bisa ngambil ATM. Engkau ATM digotong bari wong. Hati-hati. Apakah kita menyikapi dengan bijak? Kalau nggak ada cetiau di dompet, kayaknya jalannya nggak mantep loh. Kalau cuma ada 10.000 di kantong, jalannya ngelayang, lemes. Hati-hati saudara. Cinta uang adalah akar. Jadi semata-mata kalau kita ini kerja, kalau kita ini berusaha, jangan cuma ngomong duit, duit, duit. Amin. Saya pernah waktu itu bawa uang kan, betul saudara? Uangnya taruh di depan atau di belakang? Pengennya? Hah? Uang taruh di depan, kita ngikutin uang atau uang ngikutin kita? Pengennya gimana?
Uang ngikutin kita, amin. Kemanapun kita berada, uang itu ngikutin kita. Tapi kalau kita ngikutin uang, itu ngeri banget saudara. Ketika dia ke depan sini, ternyata di sini ada lubang, nyemplung saudara. Ketika uang, kita memburu uang, firman Tuhan berkata, orang telah menyimpang dari iman. Ya betul. Di depan ada lubang, di depan ada kali, di depan ada jurang. Terjang aja. Karena apa? Fokusnya duit. Kamu penting duit lah. Hati-hati saudara. Saya ini cinta uang. Engkong saya pun cinta uang. Bapaknya Ibu Nani itu cinta uang. Dan saya ngerasa diri saya ini cinta uang. Makanya saya berusaha nggak mau cinta uang. Biar uang yang mencintai saya. Amin. Pengen dicintai uang? Kalau nggak mau buat saya saja. Jangan mencintai uang. Biar uang yang mencintai saudara. Seringkali saya ngomong sama anak muda. Lebih baik dicintai daripada mencintai. Itu rahasianya. Yang belum menikah itu rahasianya. Lebih baik dicintai daripada mencintai. Orang mencintai itu sulit. Gini salah. Tapi kalau dicintai, apapun yang kita lakukan, dicintai. Amin. Kalau kita dicintai uang, apapun yang kita lakukan, uang mencintai kita dan mengikuti kita. Amin. Jangan lupa terkonekted dengan sumbernya. Ayat yang berikutnya, ayat 11. Pesan penutup. Timotius berkata, pesan penutup. Ayat 11. Tetapi engkau, hai manusia, Allah. Ngomong kanan kirinya. Engkau adalah manusia ilahi. Saudara adalah manusia ilahi. Engkau adalah manusia Allah. Dengar. Jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Amin. Ngomong kanan kirinya, manusia Allah. Manusia Allah. Manusia Allah. Jauhi semua itu. Kejar yang namanya keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Karena itulah sifat dari Bapa sendiri. Yang terakhir, 12. Bertandinglah. Semua mau bertanding? Masih kuat bertanding? Sampai garis akhir? Sampai destiny kita tuntas? Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Dan rebutlah hidup yang kekal. Amin. Untuk itulah engkau dan saya telah dipanggil. Dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Amin. Selamat bertanding, selamat hidup, dan tetap hidup, dan tetap mulia. Karena engkau dan saya adalah manusia ilahi. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara, suatu pertandingan perlu perjuangan, ya. Tadi dikatakan bertandinglah, gitu. Berarti kalau kamu mau bertanding itu butuh perjuangan. Kalau kamu mau bertanding tanpa perjuangan, tanpa persiapan, ya pasti kalah lah. Udah nggak mungkin suatu pertandingan yang kita akan lakukan tanpa perjuangan itu pasti kalah. Jadi dikatakan bertandinglah dan dalam pertandingan iman. Dalam pertandingan iman yang benar. Rebut. Jadi harus bertanding rebut. Nah, orang kalau bertanding sebenarnya merebutkan apa? Piala. Betul. Merebutkan suatu kemenangan. Nah, demikian juga dalam kehidupan saudara dan saya. Bertanding itu perlu perjuangan. Perjuangannya apa? Ya latihan.
Nah, demikian juga sampai kita bisa menang dalam menghadapi masalah apapun, belajarlah. Orang kalau bertanding itu latihannya itu pelan-pelan dulu ya. Bertanding itu latihan. Orang kalau mau bertanding badminton atau voli atau basket itu nggak bisa langsung jadi juara dan nggak bisa langsung jadi pemenang. Harus latihan. Latihan perlu perjuangan. Marilah kita sama-sama berjuang dalam menghadapi tahun depan ini supaya kita tetap menang dalam pertandingan dan kita dapat survive dalam menghadapi tahun 2023. Apapun yang terjadi, saudara dan saya akan lebih dari pemenang. Amin. Yuk kita berdoa. Bapa, terima kasih buat sepanjang 1 jam ini Tuhan, kami boleh mendengar firman-Mu. Jiwa kami dibersihkan dengan pujian dan penyembahan. Jiwa kami dan hati kami diisi dengan firman-Mu. Biarlah pada hari ini Tuhan, hari pertama dalam kami mau melakukan semua kegiatan kami, dalam hari kerja hari Senin ini Tuhan, Engkau membuat kami terus berjuang Tuhan untuk mencapai kemenangan. Merebut kemenangan demi kemenangan dalam menghadapi apapun yang kami hadapi hari ini. Kami tidak tahu apa yang harus kami hadapi dan apa yang akan kami hadapi. Tapi hari ini Engkau memberi pembekalan dalam hidup kami untuk kami boleh merebut dan kami boleh menang. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Kami sungguh mengucap syukur untuk kasih setia-Mu yang sudah Kau berikan buat kami. Bapa, saat ini kami datang di hadapan-Mu. Apapun persoalan yang saat ini kami hadapi Tuhan, baik persoalan sakit penyakit, baik persoalan perekonomian dan keuangan, baik persoalan rumah tangga, anak-anak dalam pergaulan, Tuhan kami minta, kami boleh memperebutkan dengan iman dan kami akan mengalami kemenangan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Kami sungguh menyerahkan akan semua dan semuanya ini ke dalam tangan-Mu. Berikan kepada kami Tuhan hati yang dapat mau berjuang terus Tuhan sampai kami mengalami kemenangan. Dan kami Kau dapati kami menang dalam menghadapi persoalan-persoalan kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Bapa, kami tetap berdoa buat bangsa dan negara kami ini Tuhan. Kami bersyukur karena sampai dengan saat ini Engkau tetap memeliharakan bangsa dan negara kami. Kami percaya Tuhan, apapun yang Kau izinkan terjadi dalam dunia ini, Engkau akan memberikan prioritas untuk bangsa kami, sehingga bangsa kami ini mengalami kemenangan demi kemenangan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Bapak, saat ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami sungguh mau menyerahkan semua kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami mau menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Kau berikan hikmat marifat kepada Bapak Presiden kami, supaya Bapak Presiden kami dapat memimpin bangsa ini dengan penuh hikmat, dengan penuh kebijaksanaan yang berasal daripada-Mu untuk memimpin bangsa ini, mengentaskan bangsa ini dari segala kemelut yang ada dalam negara kami ini. Terima kasih untuk semua dan semuanya. Bapak, Engkau tahu keadaan cuaca yang saat ini tidak menentu Tuhan. Engkau tahu keadaan panas yang sudah mulai ada tapi sudah mulai hujan. Dan Kau tahu akan keadaan cuaca yang tidak baik ini.
Tapi kami percaya Tuhan, Engkau akan memberikan kepada kami daya tahan tubuh apapun keadaan cuaca, tapi tidak akan mempengaruhi akan kesehatan kami. Oleh karena itu saat ini kami minta di dalam nama-Mu, berikan daya tahan tubuh yang baru, yang berasal daripada-Mu. Suatu daya tahan tubuh ilahi memasuki tubuh kami, memasuki semua sel-sel dalam tubuh kami, memasuki akan darah kami, sehingga kekuatan yang daripada-Mu masuk dalam hidup kami. Kami menjadi orang yang sehat dan kuat. Apapun cuaca yang ada, apapun virus yang ada, tidak akan berani mendekati kami, karena di dalam tubuh kami ada suatu daya tahan tubuh ilahi. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Terima kasih untuk semua dan semuanya. Dan saat ini kami akan masuk dalam pengurapan. Mari saudara, kita akan masuk dalam pengurapan pada pagi hari ini. Untuk kita minta pengurapan yang baru yang dari Tuhan, supaya benar-benar ada perlindungan dan kekuatan yang berasal dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah perlindungan, kekuatan, kuasa ilahi memenuhi akan hidup kami, dan menguasai akan mata kami, menguasai telinga kami, dan bibir mulut kami serta hati kami ya Tuhan. Biarlah sungguh-sungguh Tuhan semuanya diproteksi dengan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang tidak baik Engkau patahkan, Engkau babat habis Tuhan dalam hidup kami. Engkau memberkati akan tangan kami dan kaki kami Tuhan, supaya Engkau pimpin dalam perjalanan kami. Apa yang kami kerjakan dan apa kami jalani hari ini benar-benar berasal daripada-Mu. Kami sungguh menyerahkan akan semua dan semuanya ke dalam tangan-Mu. Perjalanan kami hari ini, kami mau berjalan bersama-Mu. Kami mau bekerja bersama-Mu Tuhan. Dan kami percaya Engkau sudah menyediakan semua berkat yang terindah. Dan kami terima dengan utuh pada hari ini. Semua berkat yang Kau sediakan buat kami terima dengan utuh hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.